Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Kamelia dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan menyimak dengan judul Pentingnya Keterampilan Menyimak dalam Komunikasi Efektif. Pentingnya keterampilan menyimak dalam komunikasi efektif. Di slide selanjutnya ada latar belakang, yaitu di latar belakang terdapat 3 poin. Poin yang pertama, komunikasi tidak hanya tentang berbicara tetapi juga menyimak. Jadi, dalam komunikasi berbicara saja tidak cukup. Agar pesan dapat tersampaikan dengan baik, seseorang juga harus memiliki keterampilan menyimak yang baik sebagai penerimaan pesan. Nah, di sini di poin selanjutnya ada banyak kesalahpahaman terjadi karena kurangnya keterampilan menyimak. Kesalahpahaman sering terjadi bukan karena pesan tidak disampaikan, tetapi karena pesan tersebut tidak disimak dengan baik. Kurangnya perhatian dan pemahaman dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Di poin selanjutnya yaitu ada menyimak merupakan keterampilan berbahasa. Menyimak merupakan keterampilan bahasa yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, aktivitas menyimak lebih sering dilakukan dibandingkan keterampilan bahasa lainnya. Oleh karena itu, keterampilan menyimak perlu dilatih agar komunikasi berjalan dengan baik. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada tujuan presentasi. Yang pertama, menjelaskan pengertian keterampilan menyimak. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menyimak dalam komunikasi efektif. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang manfaat menyimak yang baik. Jadi, tujuan dari presentasi saya ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai keterampilan menyimak. Selain menjelaskan pengertiannya, presentasi ini juga membahas pentingnya keterampilan menyimak dalam komunikasi yang efektif, memberikan contoh penerapannya, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjadi penyimak yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik. Di slide selanjutnya ada pengertian keterampilan menyimak. Di sini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu ada menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan penafsiran. Poin yang kedua, tidak sekedar mendengar tetapi juga memahami makna pesan. Poin yang ketiga ada melibatkan konsentrasi sikap dan respon. Nah, penjelasan dari pengertian keterampilan menyimak ini yaitu kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami makna dari pesan yang disampaikan. Menyimak berbeda dengan sekedar mendengarkan. Karena menyimak melibatkan konsentrasi, pemahaman, penafsiran, dan evaluasi terhadap pesan yang kita terima. Nah, di slide selanjutnya ada peran menyimak dalam komunikasi efektif. Poin yang pertama ada membantu memahami pesan secara utuh, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan kualitas interaksi. Terus ada menunjukkan sikap menghargai lawan bicara. Nah, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh si penerima. Keterampilan menyimak membantu mengurangi kesalahpahaman,
meningkatkan empati, serta membangun hubungan yang baik. Tanpa keterampilan menyimak, komunikasi cenderung menjadi satu arah dan tidak efektif. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada manfaat keterampilan menyimak. Di sini manfaatnya itu ada 4, yaitu poin yang pertama meningkatkan hubungan sosial, poin yang kedua mempercepat pemahaman informasi, poin yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan yang tepat, dan poin yang keempat ada mendukung keberhasilan akademik dan profesional. Nah, keterampilan menyimak ini sangat penting karena membantu seseorang memahami informasi secara tepat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta menunjukkan sikap menghargai lawan bicara. Selain itu, keterampilan menyimak juga mendukung keberhasilan akademik dan sosial, serta meningkatkan kualitas diskusi dan kerjasama. Di slide selanjutnya yaitu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contoh yang pertama itu ada menyimak penjelasan dosen di kelas, contoh yang kedua itu ada mendengarkan teman saat berdiskusi, dan contoh yang ketiga itu ada menyimak instruksi saat presentasi atau rapat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan menyimak dapat diterapkan saat mendengarkan, kayak misalnya penjelasan dosen di kelas, mendengarkan teman saat berdiskusi di kelas, apa di luar, terus ada mendengarkan instruksi saat presentasi atau rapat, serta memahami instruksi atau pengumuman. Menyimak juga penting dalam diskusi untuk mengambil sebuah keputusan bersama. Tanpa adanya menyimak, kita tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ya, karena kesalahan kita, karena kita tidak menyimak. Nah, di slide selanjutnya ada ilustrasi kasus. Di sini kasusnya ada mahasiswa tidak menyimak penjelasan tugas dengan baik. Akibatnya karena salah pengerjaan tugas, terus nilai rendah. Solusinya, fokus saat menyimak, mencatat poin penting, dan bertanya jika belum paham. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi, pada kasus ini mahasiswa tidak menyimak penjelasan tugas dari dosen dengan penuh perhatian. Jadi, dia menyimaknya itu dengan kayak seperti sambil main HP, apa sambil ngobrol sama teman yang di pinggirnya, jadi dia kurang menyimak. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang fokus atau sibuk sendiri seperti yang barusan saya sebutkan, atau menganggap penjelasan tersebut itu tidak penting bagi dia. Nah, akibatnya dia salah mengerjakan tugas. Karena tidak menyimak dengan baik, mahasiswa menjadi salah memahami instruksi tugas. Akibatnya, tugas yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang diminta dosen. Nah, di sini ada solusi. Solusinya itu fokus saat menyimak. Nah, di sini mahasiswa perlu memusatkan perhatian saat dosen menjelaskan, tidak melakukan aktivitas lain seperti bermain ponsel atau berbicara dengan teman agar informasi dapat dipahami dengan baik. Terus seperti mencatat poin yang penting. Dengan mencatat poin-poin penting dari penjelasan dosen, mahasiswa dapat mengingat kembali instruksi tugas dan menghindari kesalahan saat mengerjakannya. Terus di sini ada bertanya jika belum paham. Nah, jika ada penjelasan yang belum dipahami, penting agar kita tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat
merugikan diri sendiri. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama ada keterampilan menyimak sangat penting dalam komunikasi. Poin yang kedua ada menyimak yang efektif membantu memahami pesan dengan benar. Poin yang ketiga yaitu ada menyimak mendukung keberhasilan akademik, sosial, dan profesional. Nah, di slide selanjutnya ada rekomendasi. Di rekomendasi ini ada 4 poin. Poin yang pertama, biasakan fokus saat orang lain berbicara. Nah, maksudnya fokus saat orang berbicara itu sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dengan kita fokus, kita dapat menangkap informasi secara utuh tanpa kehilangan makna. Di situ poin yang kedua ada kurangi gangguan seperti HP, berbicara sendiri. Nah, gagasan seperti bermain HP maupun berbicara sendiri ataupun dengan teman yang di pinggir kita dapat menghambat proses yang kita simak. Oleh karena itu, gangguan tersebut perlu kita kurangi agar konsentrasi tetap terjaga. Nah, di poin selanjutnya yaitu ada berikan respon yang tepat terhadap pembicara. Maksudnya, memberikan respon yang tepat itu seperti mengangguk, bertanya, atau menanggapi, menunjukkan bahwa kita itu benar-benar menyimak dan menjaga dan menghargai pembicaraan orang tersebut. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Di sini ada Tarigan HG menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa, ada Iskandar Wasid dan Sunendar, strategi pembelajaran bahasa, dan ada sumber artikel pendidikan dan komunikasi. Mungkin hanya itu penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.